Aku nggak bermaksud kasar sama ibu. Tapi selama ini aku udah selalu menghormati ibu. Aku terima semua hinaan ibu. Tapi Rahmi yang ibu lihat sekarang, itu Rahmi yang beda, Bu. Siang, Pak. Bu, ada yang... Rahmi kenapa berubah drastis gitu ya? Jadi cantik, beda. Apa memang selama ini aku yang gak bisa melihat ya? Tadi sebenarnya masakan tante ditambahin garam dan gula sama Eyang. Pakai baju ini? Iya. Kamu tahu nggak? Baju ini adalah baju kesayangan Sandra. Tante tahu. Karena ini merupakan salah satu seserahan pada saat mereka menikah dulu dari Adil. Sayang. Adil, Saskia! Sandra, kamu jangan salah paham dulu, San. Aku nggak tahu kalau Saskia itu ada di kamar ini. Kenapa kamu bisa ada di sini? Dan kamu ngapain di sini? Tadi aku seharian capek banget. Aku bantuin ibu kamu ini itu. Aku bantuin semuanya. Aku capek. Aku mau tidur. Ibu kamu nyuruh aku tidur di sini. Ya udah. Siapa yang ngizinin kamu masuk ke kamar aku? Saya. Kenapa? Keberatan? Bukan cuma Sandra aja yang keberatan, Bu, tapi aku juga. Adil, kamu lupa ya? Rahmi itu sekarang sudah bekerja. Istri kamu juga bekerja. Terus siapa dong yang bisa ibu harapin untuk ngurus rumah sebesar ini? Kalau sekarang Saskia dengan sukarela, dengan ikhlas hati membantu ibu, apa itu salah? Tetap aja, Bu. Ini kamar aku dan Adil. Dan tidak ada satu perempuan pun yang berhak masuk dan tidur di sini. Terus kenapa? Kamu lupa, ini rumah ibu. Jadi ibu punya hak untuk menyuruh siapapun yang tidur di kamar manapun yang ibu mau. Memang, ini rumah ibu. Tapi baju itu, Bu. Baju yang dipakai Saskia, itu baju aku. Tolong hargain perasaan aku, Bu. Aku menantu ibu. Tapi ibu malah membela wanita luar itu. Saskia. Ibu ini apa-apaan sih, Bu? Kok ibu nampar Sandra? Salah Sandra itu apa? Lihat, gara-gara kawin sama kamu, anakku Adil yang dulu penurut sekarang berani ngelawan aku. Ibu jangan ngomong kayak gitu, ini bukan salah Sandra. Dengar ya, kalau kamu memang lebih sibuk di luar, jangan salahkan kalau ada orang lain masuk ke rumah ini dan mengambil apa yang kamu punya. Kamu tunggu dulu di sini ya. Aku mau beresin ini dulu. Ibu Adil mohon sama ibu. Tolong jangan ngomong kayak gitu sama Sandra tanpa alasan yang gak jelas, Bu. Jadi kamu sekarang ini mau mulai ngajarin ibu ya bagaimana cara ngatur rumah tangga? Iya? Bukan begitu maksud Adil, Bu. Ibu jangan memutarbalikkan fakta. Kalau memang Sandra itu salah, ibu berhak kok marahin Sandra. Adil nggak akan marah. Tapi kenyataannya apa? Sandra itu nggak salah apa-apa kok, Bu. Kamu ingin tahu apa kesalahan Sandra? Karena dia selalu membuat kacau rumah ini dan selalu membuat ibu menjadi pusing. Siapa yang bikin pusing? Ibu tahu bagaimana perasaanku waktu ibu membanding-bandingkan aku dengan perempuan itu. Waktu aku berusaha bikin sarapan, ibu rusak masakan aku. Waktu aku di dapur, ibu usir aku. Ibu suruh Saskia masak. Dan sekarang, ibu suruh Saskia masuk ke kamar aku. Gimana perasaan aku, Bu? Kenapa selalu aku disalahkan? Ibu bilang aja kalau ibu itu emang gak suka sama Sandra.
Iya. Iya, betul sekali Adil. Ibu memang tidak suka sama Sandra. Kenapa sih, Bu? Salah Sandra itu apa sih, Bu? Tolong jelasin sama Adil kenapa, Bu? Karena dia adalah pembawa sial di rumah ini. Oke, kalau itu pemikiran Ibu. Adil sama Sandra akan pergi dari rumah ini, Bu. Adil nggak akan tinggal di tempat di mana istri Adil itu dianggap pembawa sial. Dan Ibu nggak usah khawatir. Adil sama Sandra akan pergi secepatnya. Ayo, Sandra. Maafin aku ya. Maafin ibu aku nggak tahu kalau kamu di sini itu tersiksa kayak gini. Tapi kenapa kamu nggak bilang dari awal sih? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Nggak perlu minta maaf, sayang. Ini semua memang ujian buat aku. Sebagai menantu, aku harus bisa melewati semua ini, Adil. Karena setiap menantu punya ujian masing-masing yang harus dilewati. Aku ingin bisa lolos sebagai menantu ibu kamu, sesuai harapan ibu kamu. Jadi, Pak Adil nggak usah khawatir. Bu Adil pasti bisa melewati semua ini. Kamu ini benar-benar istri yang hebat. Kamu sabar. Kalau gitu, kamu berhak mendapatkan hadiah dari aku. Ibu tuh nggak bijak. Siapapun akan sakit hati kalau diperlakukan seperti itu. Ayah dengerin ibu nih ya. Ibu tuh niatnya cuma ngasih pelajaran sama menantu kita yang kurang ajar itu. Apa-apaan coba? Baru jadi menantu, udah sok ngatur inilah ngatur itulah. Siapa coba yang nggak kesel? Kenapa sih si Sandra itu nggak bisa kayak Saskia? Manis, nurut, baik begitu. Malah sekarang udah berani ngelawan ibu lagi. Dia bukan melawan, Bu. Dia meminta haknya. Rasain kamu, San. Aku rasa mamanya Adi udah benci banget sama kamu. Bu, Adil sudah memilih Sandra. Dan mereka berdua saling mencintai. Apapun kondisi Sandra, kita harus belajar untuk menerima. Bukan banding-bandingin sama orang lain. Udah ayah. Terserah ayah mau ngomong apa. Yang pasti ibu tetap nggak bisa terima Adil nikah sama si Sandra itu. Maaf Om, Tante. Sekali lagi saya minta maaf ya kalau saya udah bikin kekacauan di rumah ini. Kalau gitu saya pamit pulang aja ya Om, Tante. Oh Saskia, maafin Sandra ya. Maafin Sandra kalau tadi udah kasar sama kamu. Jangan diambil hati ya sayang ya. Tante sama Om tenang aja. Sandra itu kan sahabat aku. Aku nggak mungkin punya dendam sama dia. Aku pamit pulang dulu ya. Hati-hati ya sayang.
banget aku. Kemarin aku ngeliat pipinya Sandra ditampar sama ibu mertuanya. Cuma kenapa cuma pipi kirinya aja coba? Pipi sebelahnya juga biar seru. Tapi nggak apa-apa. Itu sudah cukup mewakili perasaan aku yang kehilangan Adil. Apalagi selain tamparan Saskia? Sandra, ini kan rumah aku. Minta izin dulu dong kalau mau masuk. Tiba-tiba ada di sini menyelonong aja. Kan di depan pintu ada bel. Pencet belnya, pencet. Nggak tahu sopan santun banget sih. Kamu inget-inget dong. Apa kemarin kamu minta izin waktu kamu tidur di kamar suami aku? Apa kemarin kamu minta izin waktu kamu pakai baju aku? Sandra, kamu perlu tahu bahwa itu bukan keinginan aku. Itu ibu mertua kamu yang maksa. Karena aku dipaksa, jadi mau nggak mau aku mau kan? Kamu pernah nggak sih mikirin bagaimana perasaan aku? Atau jangan-jangan perasaan kamu tuh udah mati ya? Seharusnya aku yang nampar kamu, Saskia, bukan sebaliknya. Tapi aku nggak akan ngelakuin itu. Karena aku masih punya hati. Aku masih nganggap kamu itu sahabat aku. Tapi kamu harus ingat ya, jangan pernah ikut campur masalah rumah tangga aku. Karena aku tidak akan tinggal diam. Ingat kamu, Adil itu udah menikah. Dan dia punya istri yang namanya Sandra. Paham kamu? Adil sudah menikah dan punya istri namanya Sandra. Terus, kamu pikir aku akan tinggal diam, San? Tentu tidak. Aku akan hasut ibu mertua kamu dan bikin pernikahan kamu sama Adil sama seperti di neraka. Mana bos lu? Ayo! Mana bos lu? Bos keluar kota, Pak. Lu jangan bohong sama gua lu. Kasar banget sih mainnya. Cepat lu ngomong di mana? Tambang dikasih tahu nih. Dibilangin bos saya lagi dinas ke luar negeri. Oh, berarti lu bohong sama gua. Tadi lu bilang keluar kota, sekarang keluar negeri. Mana dia? Pinjam ya. Fadrin, pergi Fadrin. Fadrin, aduh. Oh, ini orangnya. Mana janji utang lu yang kemarin minggu lalu itu, ha? Mana? Lepasin adek gue. Ayo ngomong. Mana janji lu? Katanya lu mau bayar, ha? Diam lu di situ. Saya akan bayar, Pak. Saya akan bayar secepatnya. Saya janji. Oke, gua kasih lu kesempatan terakhir. Tapi ingat, kalau sampai lu ingkar janji lu lagi, gua obrak-abrik kantor lu. Ayo. Mampus lu. Gak apa-apa. Berani keroyokan tuh vokal grup. Aduh, Fajar ini ngapain sih? Di telepon susah banget. Gak bisa-bisa lagi. Ngapain sih dia? Siang, Pak. Bu, ada yang... Jangan-jangan dia balik lagi sama istrinya. Awas dia. Yo, kamu kenapa? Hah? Kamu nyembunyiin apa sih? Coba lihat, ibu lihat pipinya sebelah sini. Aduh, kamu kenapa sih nih? Satrio, siapa yang melakukan ini? Bilang sama ayah. Mas Satrio kenapa, Mas? Habis berantem sama siapa? Aduh, gimana mesti ngomongnya nih? Ntar semua tahu dong kalau aku kerja di tempatnya Fajrin. Aduh, Yo, siapa sih yang jahatin kamu? Siapa? Bilang sama ibu, ayo. Ayo Satrio, bilang. Orang nggak boleh main hakim sendiri. Bilang sama ayah. Atau kamu karena kamu putus asa, kamu macam-macam di luar ya? Ya? Kamu jadi maling?
Hah? Nyopet? Ya ampun, aduh Jadi Bu. maling ya? Ya, aduh astagfirullahaladzim Ibu. Nggak segitunya juga iyo Bu. Ya terus ini apa dong? Kenapa? Tapi janji ya Ayah sama Ibu nggak marahin Iyo. Iya. Ayo ngomong. Sebenarnya Iyo kerja ke kantornya Fajrin itu sebagai office boy. Oh, Bio. Iya Bu. Jadi tadi pagi tuh Iyo lagi bersih-bersih kantor, tiba-tiba ada beberapa orang itu debt collector datang marah-marah nagih utangnya Fajrin. Soalnya utangnya Fajrin tuh banyak Bu, nggak lunas-lunas. Akhirnya Iyo bilang aja Fajrin lagi keluar kota, keluar negeri. Ya akhirnya Iyo yang dihajar sama tuh debt collector. Bayangin Iyo sendiri debt collectornya banyak, ada 4. Kan curang mereka Bu. Dan akhirnya ya udah Fajrin tiba-tiba datang ngeliat Iyo dipukulin seperti itu. Jadi ya Iyo berusaha ngelindungin Fajrin dan Fajrin juga berusaha ngelindungin Iyo dan kita berdua Oh, sakit ya. Kamu itu loh, orang kayak gitu tuh buat apa kamu tolongin? Orang seperti dia nggak perlu kamu bela. Gimana pun juga Fajrin itu adiknya Iyo ya. Masa Iyo tega ngeliatin adik aku sendiri dipukulin? Mas Satrio, perusahaannya Mas Fajrin mau disita. Ya betul Rahmi. Perusahaannya Fajrin sekarang bangkrut. Ini semua pasti gara-gara menantu pembawa sial itu. Oh, kamu sudah berani sama saya ya? Hah? Sayang, kita makan siang bareng yuk. Aku jemput kamu sekarang, ya? Ya udah sayang, aku tunggu ya. Sandra. Ada apa, Bu? Ternyata benar ya feeling ibu selama ini. Kamu itu memang pembawa sial di rumah saya. Kamu tahu nggak? Satrio itu digebukin, dihajar sama orang di kantornya Fajrin sampai babak belur kayak begitu. Mas Satrio? Apa salah saya? Ya ada lah hubungannya sama kamu. Kamu tahu nggak, sebelum kamu datang di rumah saya dan jadi menantu saya, nggak pernah tuh ada musibah beruntun kayak begini. Kenapa semua masalah yang terjadi dikaitkan sama saya? Ini nggak adil, Bu. Oh, kamu sudah berani sama saya ya? Hah? Apaan ini? 27 tahun saya merawat dan memberi kasih sayang kepada Sandra dan tidak pernah seujung kuku pun saya melukai dia. Sementara ibu tidak melahirkan anak saya. Mau menampar dia? Apa-apaan ini semua? Sandra dari kecil tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Waktu dia menikah dia sangat berbahagia karena dia mengharapkan ibu mertuanya memberikan kasih sayang kepada dia. Tapi ternyata Sandra, kemasin barang-barang kamu dan suami kamu. Kalian berdua tinggal di rumah Papa sekarang. Tapi, Pak. Papa? Sandra, ada apa ini? Sandra, tolong jelasin sama aku ada apa di sini. Kamu tanya sama ibu kamu, dan kamu adil. Sebagai seorang suami tidak dapat melindungi istrinya. Kamu benar-benar keterlaluan. Dan kamu kan sudah janji sama Papa akan menjaga dia. Tapi apa ini? Pak, tolong sabar dulu, Pak. Pasti ada salah paham di sini. Adil nggak tahu ada apa. Salah paham bagaimana? Saya tidak bisa terima anak saya diperlakukan seperti ini. Kalau kamu tidak bisa mengurus Sandra, biar Sandra tinggal di rumah Papa. Papa yang ngurus dia. Pak, Adil minta maaf, Pak. Adil minta maaf, Adil nggak tahu. Adil juga minta maaf atas nama Ibu Adil. Adil, ngapain sih kamu ngemis-ngemis kayak begitu? Udah aja biarin kalau dia nggak mau lagi tinggal sama kita. Yang penting kamu nggak keluar dari rumah ibu. Ibu, Sandra itu ya istrinya Adil sekarang. Dan Adil mau lindungin Sandra dan jagain Sandra. Ibu juga salah, sebaiknya ibu minta maaf sama Sandra. Apa? Minta maaf? Heh, kamu harus tahu ya.
Minta maaf itu nggak pernah ada dalam kamus ibu. Ibu! Ibu! Pak Adil minta maaf, Pak. Adil mohon tolong Papa jangan bawa Sandra. Adil akan lindungin Sandra, Adil akan jagain Sandra, Adil janji sama Papa. Papa pegang omongan kamu. Tapi sampai kalau terjadi lagi seperti ini, tidak ada kesempatan kedua untuk kamu. Adil janji. Pak, sekarang Papa pulang ya. Sandra janji. Sandra pasti bisa menjaga diri Sandra sendiri. Papa nggak perlu khawatir ya. Baik, Papa pulang. Kemana lagi? Makin lama tinggal di sini makin kayak di neraka. Aku mau tinggal di hotel. Mas, jangan, Mas. Kau benar-benar kehilangan akal waras kamu. Lihat, anak kebanggaan ibu memberi surat cerai pada istri. Kebahagiaan yang kamu cari seumur hidupmu tidak akan pernah kamu temui. Karena kamu sudah menyakiti hati orang tuamu, istri dan anak-anakmu. Apa nih? Kalau Mas tidak bisa menghargai pernikahan kita, aku juga nggak akan menghargai usaha Mas untuk melukai aku. Selama ini, Mas, aku kasih hatiku 100% untuk suamiku. Dan apa yang aku dapat? Surat cerai! Tanda apa ya? Aduh, kok perasaanku jadi nggak enak. Mama kenapa sih? Mama sih kerjanya capek-capean. Mama kenapa, Ma? Coba masih ada Papa, Mama nggak perlu kerja deh. Iya, sayang. Iya ya, nanti kita sama-sama berdoa aja ya, supaya Papa cepat pulang dan kamu bisa tinggal sama kita lagi ya. Rangga, ada apa? Mbak kenapa, Mbak? Kak Rahmi kenapa, Kak? Kak, ada apa sih, Kak? Rahmi, ada apa? Kenapa sampai anak-anakmu nangis semua? Mas Fajrin kecelakaan. Kondisinya parah. Sekarang di rumah sakit mana, Mi Fajrin? Di rumah sakit Sejati. Ke rumah sakit, Ma. Aku mau ketemu Papa. Mama, ke rumah sakit. Aku juga mau ketemu Papa. Ya. Oh iya. Kita kesana sekarang juga ya. Tapi apa lagi ya? Kak Fajrin itu kan anaknya Ayah juga. Ayah masih belum bisa memaafkan Kak Fajrin. Setelah apa yang terjadi sama Kak Fajrin sekarang. Ya ampun ya. Kak Fajrin pasti sangat membutuhkan doa dan support dari Ayah dan Ibu. Ayo ya.
nggak tahu apa-apa soal ini ya. Jadi apa-apa sama anakku, kamu harus tanggung jawab. Setiap detik aku memikirkanmu. Halo? Halo? Siapa ini? Ini kan handphonenya Pak Fajrin. Kenapa kamu yang angkat? Siapa kamu? Iya benar Mbak, ini handphonenya Pak Fajrin. Tadi beliau mengalami kecelakaan dan sekarang sedang ditangani di Rumah Sakit Sejati. Fajrin kecelakaan? Mbak, korban kecelakaan atas nama Fajrin Pak Setio di mana? Di ruang operasi, Mas. Kamu apain suamiku? Kamu apain suamiku? Kamu yang buat dia kecelakaan kan? Enggak, Rami, kamu salah, Rami. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa soal ini, Rami. Sungguh aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Kamu jangan bilang nggak tahu apa-apa soal ini ya. Jadi apa-apa sama anakku, kamu harus tanggung jawab. Mama, tante ini siapa, Ma? Dia bukan siapa-siapa. Pergi! Pergi dari sini! Pergi! Kamu nggak berhak ada di sini! Pergi! Tenang ya, kita beli es krim yuk. Yuk, gak usah nangis ya. Halo Saskia. Tante, aku main ke rumah ya. Aku bosan di rumah sendirian. Maaf Saskia, Tante lagi nggak ada di rumah. Sekarang Tante lagi ada di rumah sakit Sehati karena Fajrin kecelakaan. Kecelakaan? Mas Fajrin? Sekarang keadaannya gimana, Tante? Tante juga nggak tahu kondisinya gimana. Sekarang dia masih ada di ruang operasi. Doain ya biar dia cepat sembuh. Sekarang kami semua ada di sini. Pasti, Tante. Aku pasti doain Mas Fajrin. Tapi Tante, kalau aku bilang, ini semua pasti gara-gara menantu Tante namanya Sandra itu deh. Dia tuh kan bawa sial. Tapi Tante, kalau dia nggak ada, pasti Mas Fajrin juga nggak bakal datang lagi. Tante tunggu aku ya. Aku akan segera ke sana. Oke, Saskia. Kamu benar, Saskia. Aku harus segera membereskan perempuan itu. Dokter, suami saya gimana, Dok? Maaf, ini kenyataan pahit yang harus dihadapi. Dokter, Fajrin kenapa, dokter? Fajrin kenapa? Anak saya kenapa, Dok? Lukanya sangat parah. Dan ada kemungkinan, kalaupun sembuh, beliau akan mengalami kelumpuhan. Tuhan ya Allah. Saya permisi. Ayah memang selalu bertengkar sama dia. Kalau mengetahui kondisinya seperti ini, ayah menyesal, Bu. Ini semua gara-gara kamu. Menantu yang hanya bisa membuat susah keluarga saya. Ibu ingatkan ke semuanya. Perempuan ini harus segera disingkirkan. Kalau kita ingin hidup kita tenang kembali seperti dulu. Ibu ini ngomong apa lagi sih, Bu? Salah Sandra itu apa, Bu? Kenapa semua masalah itu harus aja dipertanggungjawabkan kepada Sandra? Kenapa selalu aja disangkut pautin ke Sandra? Bu, semua musibah yang terjadi itu semua kehendak Allah, Bu. Bagus banget. Setiap kamu nyakitin perasaan aku, ibu mertua kamulah yang membalasnya. Seru juga.
Kalau emang sikap ibu sama Sandra mau kayak gini terus, Adil udah nggak tahan, Bu. Adil bener-bener nggak tahan. Wah, asal ibu tahu, Adil udah mikirin tentang pergi ke rumah papanya Sandra tadi siang. Dan kalau ngeliat sikap ibu kayak gini, Adil dan Sandra akan pergi ke rumah papanya Sandra. Dan kita akan tinggal di sana. Adil, jangan emosi dulu, Adil. Enggak ya? Maafin Adil ya. Tapi Adil pikir ini adalah yang terbaik. Adil udah janji sama papanya Sandra kalau Adil akan selalu menjaga dan melindungi Sandra. Dan Adil harus menetapkan janji itu. Aduh, Sandra, kamu sadar gak sih? Kalau kamu itu udah bikin Adil dan keluarga itu jadi jauh. Kamu yang sadar. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kalian semua mau hidup tenang, usir perempuan ini. Kenapa aku? Kamu harusnya. Ayo Sandra, kita pergi dari sini. Adil. Masa sih ibunya Kak Adil sejahat itu sama Kak Sandra? Bener kok sayang. Tahu nggak Mas, aku tuh kasihan banget sama Rahmi. Mas tahu nggak, besanku itu memperlakukan mantu tuh kayak pembantu. Rahmi tuh udah kayak pembantu di rumah mereka, tahu nggak? Bener-bener perempuan gila. Ya udah, kalau kayak gitu kenapa nggak paksa aja Kak Adil sama Kak Sandra tinggal di sini? Iya Mas, saya lebih setuju seperti itu. Itulah. Papa udah ngomong seperti itu, tapi kamu tahu dong kakak kamu kan menghormati mertua sekali. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sandra? Adil? Sandra? Kenapa kalian? Maafin ibu aku, Pak. Mulai hari ini kami akan tinggal di sini karena aku nggak tahan ngeliat istri aku dihina dan disiksa terus di rumah. Pintu rumah Papa selalu terbuka, kan kalian tuh anak Papa semua. Terima kasih, Pak. Mulai hari ini, aku akan janji sama Papa kalau aku akan selalu menjaga Sandra. Nggak akan ngebiarin siapapun menyakiti dia. Papa pegang janji kamu ya. Apapun caranya, aku harus tetap menyingkirkan Sandra. Halo, kamu tahu kenapa harus kamu jalani? Mega, Tante. Kita pergi dulu ya. Sandra, hati-hati di jalan ya. Kamu harus nikmatin liburan kamu ini. Jangan bikin yang sudah-sudah. Ya, having fun. Dan kamu Adil, hati-hati ya, jangan ngebut. Papa nggak mau ya. Iya, Pak. Doain kami ya, semoga selamat sampai tujuan. Sandra, Adil selamat berlibur ya. Hati-hati Adil ya bawa mobilnya. Hati-hati ya Kak. Dadah. Dah.
aku masih punya utang bulan madu sama kamu. Waktu dianyar kan itu cuma sehari. Mudah-mudahan ya sayang. Mudah-mudahan aja Tuhan punya rencana lain. Ya, gak ada yang tahu kan? Iya. Adil! Adil, mobilnya kenapa? Halo bos, semuanya beres. Bagus dong. Kalau gitu sekarang bawa lakinya ke Jakarta dan buang perempuannya di jurang. Baik bos. Tapi laki-lakinya nggak ada bos di situ. Yang ada malah ceweknya. Perempuannya? Saya nggak butuh perempuannya, yang saya butuhin lakinya. Buang perempuan itu ke jurang sekarang. Iya bos. Halo? 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 Hah, Pak, itu ada mobil masuk jurang, Pak. Mana? Itu, sini nih, itu jelas banget, Pak. Oh, itu tuh. Kayaknya sih. Waduh, pas. Kamu minta bantuan saya. Minta bantuan, Bang, cepat. Ayo kita minta bantuan, ayo. Halo, bos. Banyak orang di situ bos. Kita tidak perlu berbuat apa-apa bos. Aku harus tenang, gak mungkin ayah Adil anak kita ya hilang. Adil hilang tuh gara-gara dia nih. Setiap detik aku memikirkanmu. Ya, halo. Apa? Suster, apa benar ada korban kecelakaan yang di Tol Puncak? Oh betul, ada seorang perempuan namanya Sandra, Pak. Ada satu lagi kan? Laki-laki namanya Adil. Satu lagi? Gak ada, Pak. Hanya seorang perempuan yang ditemukan di dalam mobil tadi, yang dibawa oleh orang-orang kamu ke sini. Adil di mana ya? Permisi. Mungkin Adil dibawa ke rumah sakit lain. Aduh ya, nggak mungkin ya. Pasti Adil di rumah sakit yang sama, nggak mungkin rumah sakit yang lain dong. Ayah, Adil mana ya? Adil di mana nih, Ayah? Udah. Adil. Adil, kamu di mana, Adil? Adil! Mana anakku? Mana Adil? Mana? Udah Bu, tenang. Dia juga masih lemah. Apa ya? Aku harus tenang. Aku harus tenang, gak mungkin
mungkin ayah Adil anak kita ya hilang. Adil hilang tuh gara-gara dia nih. Bu, udah dong Bu. Sabar Bu, sabar. Apa kamu bilang? Ibu harus sabar. Sabar bagaimana lagi? Kurang sabar apa ibu selama ini? Perempuan ini emang pembawa sial buat rumah kita. Kamu emang keterlaluan. Adil mana? Sekarang Adil adikmu hilang, Satrio. Bu, Adil nggak mungkin hilang. Nggak mungkin dia pergi sama aku, Bu. Adil nggak mungkin hilang. Adil. Ternyata tidak ada yang menemukan dia. Enggak ya. Suamiku nggak mungkin hilang. Aku harus cari suamiku. Suamiku nggak mungkin hilang. Adil. Udah. Jangan. Sandra. Jangan, Sandra. Sandra. Sandra mau kemana kamu? Aku mau cari Adil. Adil nggak mungkin hilang. Ibu mau kemana? Ibu harusnya istirahat. Ibu nggak boleh kemana-mana. Aku mau cari suamiku, Dok. Aku mau cari suamiku. Dia nggak mungkin hilang. Bu, apa ibu nggak sayang sama janin yang ada di rahim ibu? Tolong jaga janin yang ada di rahim ibu. Ibu ini kan sedang hamil. Aku hamil, Adil. Aku hamil, Adil. Adil. Kamu di mana, Adil? Aku hamil. Jangan sampai dia stres atau kecapean, karena itu bisa berpengaruh sama kandungannya. Ingat tuh, apa kata Pak Dokter? Kamu harus kuat.